Kalau pergi ke pesta orang Belanda harus perut kenyang berangkat dari rumah. Kalau pergi ke pesta orang Indonesia harus Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo semua. Mumpung kami lagi santai, mendadak keingat mau cerita tentang kultur ya. Perbedaan-perbedaan kultur Belanda Indonesia. Kali ini temanya pesta. Kita pesta perkawinan di tempat aku berasal. Yang namanya pesta itu, kalau pesta berarti makan. Terus pakaian cantik-cantik. Itu ya. Aku mau ceritain waktu kami baru nyampe pernikahan kita ya, kami ke Belanda. Terus kebetulan si papa mertua 30 tahun kerja di perusahaan dia kerja bertugas, dia kerja di perusahaan listrik ya dan ya. Jadi 30 tahun dia bekerja, kita dapat undangan semua keluarga, katanya ada resepsi. Jadi dalam pikiran kan orang baru nyampe di sini kan belum tahu itu gimana pesta. Jadi aku pakai pakaian kayak orang just married, pengantin baru. Pakai pakaian kebaya, sudah pakai jas dasi. Terus ikut pergi ke tempat diadain resepsi. Ternyata orang-orang semua berpakaian biasa-biasa aja. Aku sama si Uda agak menjolok, jadi agak jadi pusat perhatian. Terus kok orang katanya ada resepsi, kok pakaiannya biasa-biasa aja. Juga kalau umpamanya ada pesta-pesta ulang tahun ya. Kalau ada pesta-pesta ulang tahun, umpamanya, pokoknya pesta-pesta, mereka biasanya pakai pakaian biasa aja, pakai jean. Gewoon vrije tijdskleding eigenlijk. Pakai pakaian casual. Sekarang kalau umpamanya ada pesta-pesta, dapat undangan pesta orang Indonesia, itu kayak artis semua kalau yang perempuannya. Pokoknya cantik-cantik. Kalau gabung yang pesta itu ada orang Belandanya. Yang orang Belanda ini pakaiannya biasa-biasa aja, nggak pakai dandan, cuma mungkin sisir rambut aja gitu. Atau mungkin juga nggak sisir rambut. Tapi kalau orang Indonesia, kebanyakan dia pakaiannya sengaja, kadang-kadang sengaja beli pakaian cantik-cantik, pakai makeup. Kadang pakai sepatu 17 cm. Oh. Ya nggak semua, tapi ada kayak gitu. Pokoknya pesta, kalau pesta berarti makan dan berdandan cantik. Itu kalau kita orang Indonesia. Tapi kalau di sini enggak. Kalau pesta-pesta biasa aja, juga pesta perkawinan juga nggak terlalu, kalau ada dandannya biasa-biasa aja, nggak ada. Kalau umumnya yang ngundang itu orang Belanda, mereka semua biasa-biasa aja yang undangan-undangan, kecuali umpamanya pesta pernikahan ya dan ya. Kalau pesta pernikahan juga umpamanya waktu cuman pernikahan umpamanya di kantor balai kota, yang enggak pernikahan agama di kantor balai kota, orang juga pakaiannya necis, tapi biasa aja, nggak terlalu menjolok dandannya. Alleen als ze een soort dresscode aangeven, dan is het anders. Kecuali kalau dia bilang dress code, tapi hampir nggak pernah ada dress code. Tapi kalau orang Indonesia yang di Belanda, sering dia ngadain undangan
biarpun undangan pesta ulang tahun pakai dress code. Jadi orang yang hobi pergi pesta-pesta, dia tiap kali harus ngeluarin duit untuk beli baju dress code. Kalau nggak pakai dress code, padahal udah dibilang dress code-nya begini-begini. Kadang-kadang nggak terlalu mahal-mahal, tapi ada dress code-nya. Aku juga pernah sering ikut-ikutan dulu. Kalau ada pesta, dapat undangan dress code-nya. Umpamanya dia bilang pakai gaun panjang yang warna motif bunga-bunga katanya. Atau umpamanya dia suruh dress code-nya pakai pakaian tahun 60-an katanya. Macam-macam. Atau yang satu warna aja, umpamanya dia bilang dress code-nya yang pakai pink, atau dia bilang nggak boleh pakai celana panjang, harus pakai gaun. Jadi macam-macam itu orang Indonesia. Jadi mereka, termasuk aku tentunya, pergi pesta, memenuhi pesta undangan orang Indonesia, jadi pakai dress code. Tapi kalau ada sebagian yang nggak suka, ya nggak datang. Karena kadang-kadang mereka jadi nggak enak kalau nggak pakai dress code, jadi nggak enak. Nou, soms is het ook moeilijk, hè? Dan vragen ze dresscode, goudkleur. Ja. En dan heb je een paar weken de tijd om te zoeken. Moet je naar elke winkel toe om het te vinden. Ja. Soms heel moeilijk. Kadang katanya dress code-nya warna emas katanya. Kadang-kadang udah di mana-mana nyari macam-macam toko, cari kemana-mana yang warna itu nggak nemu. Zeker als het niet in de mode is, dan is het helemaal lastig. Ja. Apalagi kalau nggak lagi mode warna itu, dia kasih dress code-nya kayak gitu. Jadi kayak gitu kalau di Indonesia. Terus satu lagi, suatu kali ini ya beda Belanda dengan Indonesia. Seperti yang aku bilang tadi, kalau di Indonesia pesta itu berarti makan, kecuali pakaian cantik makan. Kalau di Belanda enggak. Kalau mereka pesta, kecuali kalau dia bilang termasuk diner. Tapi kalau yang mereka pesta itu dia cuma minum-minum. Minumnya juga ada bir-birnya, wine-nya. Kami nggak minum alkohol. Terus yang dia kasih cuma snack-snack. Kacang. Bitterballen bedoel je? Ya, bitterballen. Ja, ja. Atau chip, atau keju yang apa? Jadi itu ala orang Belanda pesta ya. Oh ya, kalau di sini pestanya umpamanya sampai tengah malam harus ada izin. Umpamanya kalau pakai musik ya, kalau pakai musik di rumah penduduk, kita kasih tahu dulu ke tetangga-tetangga kita kalau ada nanti pesta. Terus di samping itu, kalau udah jam 12, musik harus stop. Kalau enggak, tetangga itu protes, bisa datang polisi. Polisi datang ke tempat kita untuk stop musik. Begitu. Kalau di Indonesia sampai pagi pun sering, sampai pagi pun enggak apa-apa kalau ada musik gitu. Terus satu lagi yang aku ingat, ini mendadak ya, karena mendadak aku ingat mau cerita, jadi nggak punya planning, jadi pengen cerita aja karena lagi duduk-duduk santai di parek berduaan. Satu kali si Uda ini, kami diundang sama teman orang Indonesia jam 8 malam undangannya, jam 8 malam. Terus si Uda bilang, Epi, undangannya jam 8. Kita harus makan dulu di rumah katanya. Karena udah lewat jam makan malamnya kan udah lewat. Terus aku bilang, ini yang undang orang Indonesia, kamu pikir sama kayak Belandanya? Ya sekarang udah lewat katanya, jam makan kayaknya antara jam 5 sampai jam 7 ya. Ya. Terus aku bilang, aku yakin 100% pasti ada makan. Dia mau buktiin
Karena dia agak takut jaga-jaga, makan roti aja sedikit. Ja, komt ook, want er staat ook helemaal niks gezegd, hè? Helemaal niet gezegd met eten of zonder eten. Kata si Uda, karena orang yang ngundang itu, dia ngadain pesta itu, dia nggak bilang makan atau enggaknya, dia ngundang jam 8 malam. Berarti logika orang Belanda, jam makannya antara jam 5 sampai jam 7, sekarang undangannya jam 8, berarti jam makan malamnya udah lewat. Terus di undangan itu dia nggak kasih tahu, makan di tempat kami nggak kasih tahu. Tradisi orang Belanda, kalau memang ikut, kalau mau dikasih makan dia kasih tahu, jadi makan malamnya apa gitu, di undangannya ditulis. Kalau kita nggak perlu ditulis, udah otomatis. Pesta berarti makan. Si Uda ketakutan, kelaparan, dia ngajak makan. Wah, aku bilang nggak usah makan. Ja, maar er waren ook meer mensen die hadden van tevoren ook al wat gegeten. Ja. Maar we hebben 1 keer gehad, ook een feest, en toen was het ook wat later en toen dachten we dat we wel eten zouden krijgen. Ook iemand uit Indonesië, maar kregen we geen eten. Jadi mensen al kawin hier. Ja. En terus udah nyampe di tempat pesta itu ternyata banjir makanan. Apalagi yang ngundang kami itu orang Padang. Gak mungkin. Malahan aku bungkus-bungkus pulang. Ja, dat is een leuke traditie, hè? Jadi di Belanda juga aku lihat tempat-tempat lain, kalau orang-orang Indonesia yang tinggal di luar, yang miskapol gitu, kalau dia ngumpul-ngumpul makan-makan bareng, nanti pulang bungkus-bungkus. Di Belanda juga kayak gitu, aku juga melakukan. Jadi waktu kami ke tempat pesta itu udah jam 8 malam, udah mau pulang, udah plastik-plastik baki-baki udah disiapin untuk bungkus-bungkus. Aku bungkus-bungkus pulang, enak kayak gitu. Terus aku bilang maksudnya, lihat kan kita dapat makan. Aku udah bilang sama kamu nggak percaya. Terus dia bilang, ya karena nggak dikasih tahu sebelumnya. Iya, kalau orang Indonesia yang ngundang berarti makan jam berapapun, jam 8, jam 9, jam 10, jam 12 malam. Ya bagus juga ya pesta orang Indonesia. Jadi di Belanda udah terkenal, kayak aku umpamanya punya adik ipar. Terus kalau dapat undangan ada banyak tuh, hari itu 2 undangan umpamanya, adik ipar ngundang, terus orang teman Indonesia ngundang. Terus dia pergi ke adik ipar itu sebentar-sebentar aja, alasannya karena di sana nggak dikasih makan katanya. Bagus pesta orang Indonesia dikasih makan. Jadi orang-orang Belanda juga udah tahu. Jadi senang mereka kalau diundang, kalau orang yang hobi makan senang kalau diundang orang Indonesia karena makanannya enak-enak. Kalau pesta orang Belanda makannya minum itu memang perlu buat orang Belanda, itu diutamakan sekali minum, bir atau wine. Tapi kami ngadain pesta sampai sekarang belum pernah sekalipun nyiapin alkohol di rumah. Jadi kalau kami ngadain ngundang-ngundang orang-orang, biarpun miskapol, teman-teman perempuan sama suami-suami Belanda, dia udah tahu kalau ke rumah kami itu nggak ada alkohol gitu. Jadi ini cerita-cerita sambil nyantai-nyantai di Parek, jadi pengen cerita aja gitu. Itu pesta orang Belanda sama pesta orang ala Indonesia bedanya gitu. Terus bedanya satu lagi, dari mana aku berasal ya. Kalau di Indonesia pesta perkawinan umpamanya, kayak aku sama si Uda waktu pesta perkawinan kami ada lebih 500 undangan. Itu pun banyak nggak cukup, itu siapa aja. Karena kalau di tempat kita di mana aku berasal ya, yang pesta perkawinan itu kan kami. Cuman semua anggota keluarga merasa itu pesta mereka. Jadi adikku, kakakku, omku, pokoknya ada yang hubungan family gitu, itu pesta mereka. Jadi mereka bisa ngundang siapa aja. Dia ngasih tahu ke
ngasih tahu ke istrinya orang mertuanya semua. Itu dia nggak dikasih undangan. Kalau dikasih undangan akan tersinggung karena mereka merasa itu kalau orang yang kayak begitu secara adat ngasih tahu kalau umpamanya di tempat kami ada yang mau menikah gitu. Jadi dia kasih tahu datang, berarti ikut bareng sama pesta kami itu bukan sebagai tamu. Yang tamu itu dikasih undangan, umpamanya teman-teman kerjaku atau orang-orang yang aku kenal di luar, atau pokoknya yang ada family. Kalau yang family itu dia merasa itu pesta mereka, jadi nggak diundang. Juga hubungan family satu suku. Kalau kita kan pakai suku, jadi kalau sukunya sama itu juga nggak diundang. Cuma dikasih tahu secara adat gitu kalau ada pesta. Di Belanda enggak. Dia kalau pesta kayak si Uda ini, kalau pesta dia ngundang mamanya, dia undang bapaknya, dia undang. Itu lucu, itu beda ya. Bapaknya diundang, adiknya dia undang gitu. Kalau nggak diundang tersinggung. Jadi kalau di tempatku di Indonesia, kalau yang adik, kalau kakak atau om atau tante atau siapa aja yang family kita diundang, mereka tersinggung. Kalau di sini kalau nggak diundang, itu beda ya. Karena kalau itu adik kakak semua itu pesta mereka, jadi nggak diundang. Kalau diundang dia merasa oh aku dianggap orang lain gitu. Tapi di Belanda justru diundang, kalau nggak dikasih undangan malah tersinggung. Aneh, beda kan? Jadi waktu nyampe di sini aku sama sudah di sini ternyata pestanya kecil-kecilan aja. Kalau ada yang pesta resepsi yang apa itu, yang kayak tadi itu pestanya dia sewa tempat cuma minum-minum snack-snack. Tapi kalau yang ada dinnernya nanti anggota keluarga aja gitu. Juga diundang. Udah beberapa kali datang ke pesta anggota keluarga yang ada di sini. Begitu, jadi beda-beda lagi. Oh ya, ingat nostalgia kita tentang kado. Waktu di Indonesia, pesta kami 3 hari kayaknya, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Jumat itu pesta adat, Sabtu campur-campur, hari Minggu itu yang undangan. Jadi orang-orang yang datang kan bawa kado. Kadonya kita simpan di kamar. Terus yang mertua pingin dia melihat pesta tradisional ala Padang. Jadi dia pingin melihat cara tradisional. Jadi benar-benar tradisional. Masak umpamanya pakai orang Padang bilang kancah besar kayak gini. Terus di belakang rumah bikin tenda-tenda dengan daun kelapa. Jadi mereka masak rame-rame siang malam. Jadi orang-orang di kampung itu masak, bantu kita untuk masak kambing atau bikin rendang semua gitu. Terus orang yang menghias. Jadi orang di hari hanya pesta kami kan orang datang bawa kado. Jadi kado itu tiap kali yang datang kado itu kita simpan di kamar. Si mertua kan pingin lihat, ya udah lihat. Terus pakai musik-musik tradisional seperti randai, ada salwong, ya, rapat salwong. Ya. Jadi siang malam. Jadi orang-orang itu kan bantu kita siang malam masak semua gitu. Biasanya kalau di tempat kita seminggu setelah pesta pernikahan ada acara buka kado, nanti juga diundang orang-orang yang telah bantu kita, diundang gitu Bu, acara buka kado. Weer een feest. Cuman karena mertua waktu itu buru-buru nggak lama di Indonesia, jadi kita 3 hari habis
habis pesta, hari Minggu pesta, terus hari Kamis mertua udah harus balik ke Belanda. Jadi hari Rabu kita adain acara buka kado. Jadi acara buka kado berarti pesta lagi. Pestanya makan-makan, ngundang orang-orang yang bantu kita untuk terselenggaranya pesta. Jadi datang orang-orang itu buka kado. Jadi sebagian kado itu orang-orang yang bantu itu boleh gitu, dikasih ke dia gitu. Beberapa kado sederhana gitu, dia mau kita kasih gitu. Jadi ada acara buka kadonya. Terus udah nyampe di Belanda, kita juga dikasih cuma undangan kan nggak rame-rame kayak di Indonesia. Terus waktu ada acara, waktu kita dapat kado, kita simpan yang model-model kayak di Indonesia, dikasih orang kita simpan, kita taruh di kamar kan gitu. Tapi kalau di Belanda aku kumpulin gitu, udah apa, terus udah dikumpulin, udah selesai. Habis pesta juga masak-masak seperti kayak di Indonesia. Waktu itu masih belajar masak, aku belum pintar, sampai sekarang juga nggak pintar masak. Terus udah masak-masak, makan, udah selesai, orang udah pada pulang. Aku buka kado apa aja. Ternyata kalau tradisi di Belanda ini, kalau kita dapat kado, kalau ada pesta ulang tahun atau pesta-pesta kecil aja, atau biarpun nggak pesta, terus ada orang datang ke kita, dia kasih kado, kita buka langsung, terus bilang terima kasih untuk kado, tandanya kita menghargai pemberian orang. Jadi waktu kami ada pesta kecil-kecilan di sini, aku kan nggak buka kado, ada yang tersinggung ternyata, kayak nggak menghargai dia. Dalam pikiranku, aku nggak buka, kayak orang tamak gitu, jadi nggak buka. Ternyata di sini kalau nggak dibuka itu tersinggung, kayak nggak menghargai. Sebaliknya kalau orang tempatku kalau langsung dibuka kayak orang tamak. Jadi itu pengalaman ya, yang beda-beda kultur, tapi kita bawa enjoy aja. Sekarang udah berpuluh tahun tetap oke. Ik vind het trouwens best wel leuk, hè, die verschillen in traditie. Alleen je moet het wel weten. Ja. Van tevoren, dat is best wel handig. Ja. Anders beledig je soms mensen. Ja. Dan denk je dat je het goed doet en dan blijkt het niet goed overkomen. Ja, net wat je net zei, van als je hier de cadeau niet openmaakt, dan denken ze dat je niet interesseert. Ja. En als je de Indonesië openmaakt, dan is het net alsof je heel erg hebberig bent. Ja. Precies het tegenovergestelde. Ja. Jadi itu beda ya, yang beda kultur ya. Jadi masih banyak aku bisa cerita. Jadi pengalamanku, karena aku udah 28 tahun, udah lewat 28 tahun pernikahan kami. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa dibagi, di sharing. Jadi bertahap ya, cerita-cerita satu persatu. Jadi nanti banyak cerita lagi lucu-lucu. Pokoknya pada umumnya yang lucu itu yang perbedaan kultur. Tapi perbedaan kultur kita bisa menyesuaikan gitu, bisa saling menerima. Jadi kalau di Belanda dapat undangan pesta, tanya ke orang itu, pestanya ala Belanda atau ala Indonesia? Ja, dat is wel een heel groot verschil. Ala Belanda berarti nggak dapat makan. Ala Indonesia dapat makan. Kalau orang Indonesia ngadain pesta, dia bikin pesta ala Belanda, orang akan ngomong. Karena mereka katanya juga di sini juga udah terkenal, mereka nyebut begini. Kalau pergi ke pesta orang Belanda harus perut kenyang berangkat dari rumah. Kalau pergi ke pesta orang Indonesia harus
kosong dari rumah, gitu ya. Ja, want anders krijg je heel veel lekker eten en dan kan je het niet meer op. Dan heb je zo'n volle maag. Nah teman-teman, itu aku berbagi cerita sedikit pengalaman tentang perbedaan kultur Belanda, Indonesia tentang pesta. Sampai cerita berikutnya ya. Terima kasih udah dengar ceritaku. Sampai lain kali. Oke, dadah. Doei.